Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, sahabat Otong Rosadi, sore ini hari Jumat ya, hari Jumat dan tadi pagi sekitar 16 ribuan sampai 20 ribu. Konon kabarnya sampai 30 ribu juga, ada yang menyebut begitu. Berbagai daerah di Indonesia itu mengirim kontingennya atau tamu yang datang untuk menghadiri PENAS, Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan ke-16 yang diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 Juni 2023 yang tuan rumahnya adalah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tadi pembukaan sudah dilangsungkan. Kita semua tentu berharap presiden yang hadir, tetapi karena satu dan lain hal, kemudian pembukaan PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan ke-16 itu kemudian dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu Pak Erlangga Hartarto, dan pada saat pembukaan itu juga dilakukan melalui Zoom. Sahabat, ini hajat rutin 3 tahunan setelah sebelumnya yang terakhir kali yaitu Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan yang ke-15 itu dilangsungkan di Banda Aceh pada tahun 2017. Seyogyanya PENAS yang ke-16 ini 3 tahun setelah 2017, yaitu 2020. Tapi karena pada masa itu sedang COVID melanda, kita paham benar, di 2020 sejak Februari, Maret, kemudian bahkan Juli, yang direncanakan Juni itu kan PENAS ke-15 itu masa ketika COVID melanda dunia termasuk Indonesia, kemudian diundur dan akhirnya sampailah di 2023. Jadi artinya ada satu periode PENAMAS yang Pekan Nasional PENAS yang mestinya 2017 ke 2020 dilaksanakan 3 tahun kemudian, yaitu 2023. Saya tentu tidak pada posisi yang tepat baik secara akademis, secara keilmuan, pemahaman, pengetahuan tentang pertanian dan perikanan atau nelayan secara umum. Yang saya pahami, sahabat sekalian, Pekan Nasional yang mengusung tema memantapkan penguatan potensi dan posisi tawar komoditas lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan menuju Indonesia lumbung pangan dunia 2045 itu tema besarnya ini saya pikir tidak dibuat sekedar gitu, karena kata kuncinya adalah menyongsong Indonesia emas di sektor ketahanan pangan. Dan kita sudah memantapkan bahwa Indonesia itu akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045 ketika Indonesia tepat 1 abad sejak kemerdekaan. Apakah itu cita-cita yang ambisius? Itu saja, boleh saja kalau satu dua pandangan mengatakan itu terlalu ambisius. Kalau dilihat misalnya dari langkah-langkah strategis apa yang sedang atau tengah dilakukan oleh bangsa ini. Sahabat, bagi saya yang penting adalah kita punya visi ke depan, visi Indonesia Emas 2045 itu apa saja yang kemudian kita harapkan. Salah satunya di sektor ketahanan pangan, kita menyediakan diri atau menyiapkan diri, memantaskan diri untuk menjadi lumbung pangan dunia di 2045 itu. Nah, tentu tahap-tahapannya, pekerjaan-pekerjaannya itu harus segera
dilakukan dan bahkan dilakukan akselerasi untuk mencapai itu semua. Sahabat, mari dari sisi administrasi pemerintahan, dari sisi hukum tata negara, saya ingin sebetulnya melihat dari sisi bagaimana kemudian perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pertanian di Indonesia itu dilakukan. Secara umum tentu saja perencanaan pembangunan nasional. Di beberapa video saya sempat juga mendiskusikan soal perlunya Indonesia kembali memiliki serupa garis-garis besar haluan negara. Tapi tentu namanya tidak sama dengan itu, mekanisme penyusunannya juga harus berbeda, dan kemudian orientasinya berbeda. Mengapa? Pertama karena dulu garis-garis besar daripada haluan negara atau GBHN itu memang kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk itu menurut Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Setelah diamandemen, MPR tidak punya lagi kewenangan untuk salah satunya menetapkan garis-garis besar haluan negara itu atau garis-garis besar daripada haluan negara. Tetapi namanya mungkin bisa tetap PPN misalnya, Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan Program Perencanaan Pembangunan Nasional itu kan menurut Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional itu ada masa ketika disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jadi ada program pembangunan jangka panjang dan program perencanaan pembangunan jangka panjang itu tentu saja dihitung 5 kali 5. Misalnya satu periode presiden itu adalah 5 tahun, dan kemudian 5 kali periode presiden dengan 1 misalnya menjadi presidennya 3 kali, tetapi tetap perencanaan pembangunan nasional itu sudah dibuat sedemikian rupa. Sahabat Tonton tadi, saya mendorong perencanaan atau program perencanaan pembangunan nasional jangka panjang itu memang harus dibuat mekanismenya lebih partisipatif lagi, bahkan dibandingkan dengan ketika dulu kita merencanakan GBHN. Jadi dari mana bermula? Mekanisme yang selama ini kan mulai dari diadakannya di setiap desa, lalu kemudian ke kecamatan, kemudian ke kabupaten kota, lalu ke provinsi, dan ada kemudian musyawarah perencanaan pembangunan nasional tingkat nasional. Nah, musrenbang serupa itu tentu saja harus dilakukan dengan mekanisme yang melakukan pelibatan masyarakat sedemikian rupa, karena baju hukumnya bisa jadi itu tetap undang-undang sepanjang undang-undang dasar kita belum dirubah, maka partisipasi pembentukan undang-undang tentang penetapan atau pengesahan program perencanaan pembangunan nasional jangka panjang itu harus lebih gegap gempita, lebih terukur, lebih partisipatif, lebih banyak melibatkan publik ketika penyusunannya. Undang-undang biasa, undang-undang saja misalnya, itu disusun dengan keharusan melakukan uji publik. Dan jika uji publik itu tidak dilakukan, maka ketika ada permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu bisa kemudian membuat undang-undang itu dinyatakan tidak memenuhi prosedur formal pembentukan undang-undang. Apalagi ini undang-undang tentang perencanaan atau program perencanaan pembangunan nasional itu dibuat sedemikian rupa yang kemudian partisipasi masyarakatnya begitu luas. Perguruan tinggi diundang, kemudian draft pertama, draft kedua, begitu juga uji publik lagi, terus begitu, dan akhirnya kita akan mempunyai dokumen penting, yaitu program perencanaan pembangunan Indonesia 25 tahun mendatang, ketika kita sudah memasuki bahkan melampaui Indonesia emas. Saya pikir itu, sahabat pembelajar, arti pentingnya, dan salah satunya tentu saja karena kita bicara soal pekan nasional kontak tani nelayan andalan, tentu saja bidang pembangunan, bidang pertanian harus menjadi
skala prioritas, karena kita sudah punya keinginan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia di 2045. Selamat menjalankan atau melaksanakan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-16 di Kota Padang untuk seluruh peserta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.